Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmayanti dengan NIM D0221383. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Sulawesi Barat. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat gerbang logika atau logika digital dengan menggunakan aplikasi Livewire. Saya membuat tutorial ini untuk memenuhi tugas di mata kuliah sistem digital saya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai gerbang logika. Sebelumnya saya sudah cari materinya dan di sini gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dari teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner itu terdiri dari angka 1 dan angka 0. Fungsi dari gerbang logika ini untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1, bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Jenis-jenis gerbang logika itu ada 7. Yang pertama ada gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Ini adalah simbol dari gerbang AND atau AND gate. Ini adalah tabel kebenarannya. Dan A dan B ini merupakan inputannya, sedangkan X adalah outputnya. Ini adalah inputannya, sedangkan ini adalah outputnya atau hasil keluarannya. Jika kedua inputannya bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0 atau salah. Tetapi jika kedua inputannya bernilai 1 atau bernilai benar, maka outputnya pun akan bernilai benar. Tetapi jika salah satu inputannya bernilai salah atau bernilai 0, maka hasilnya atau outputnya akan bernilai 0 atau bernilai salah. Jadi di gerbang AND ini dia hanya akan bernilai benar jika kedua inputannya bernilai benar atau bernilai logika 1. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Livewire-nya untuk mengaplikasikannya. Oke, sebelumnya saya sudah masuk ke logic levels. Kemudian pertama kita ke logic gates ini. Kemudian kita cari simbol dari gerbang AND atau AND gate. Ini adalah simbol dari AND gate. Kita drag ke sini. Kemudian kita menggunakan baterai 9 volt di power supply. Lalu ini untuk inputannya di sini saya menggunakan switch. LED. Ini saya menggunakan LED biasa seperti ini. Oke, kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita ke power supply kembali, lalu kita gunakan ground di sini. Ground ini dia ini adalah jalur kabel yang berhubungan dengan pentanahan.
dengan kutub dari baterai atau acuh atau dari kutub negatif. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini LED-nya belum menyala karena hasil outputnya itu bernilai salah atau bernilai 0, karena hasil inputannya keduanya bernilai salah atau bernilai logika 0. Tetapi jika kita hubungkan saklarnya, dia akan bernilai 1. Tapi di sini LED-nya masih belum menyala karena di gerbang logika N itu dia hanya akan bernilai benar jika kedua inputannya benar. Coba kita aktifkan saklar. Oke. Di sini LED-nya sudah menyala karena outputnya atau hasil keluarannya itu sudah bernilai benar karena hasil inputannya sudah bernilai benar, kedua inputannya itu bernilai benar atau bernilai logika 1. Oke. Di sini saya kira sudah jelas untuk gerbang logika N. Kemudian kita ke jenis gerbang yang kedua, yaitu gerbang OR atau OR gate. Nah, gerbang OR ini sama seperti gerbang sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Gerbang OR ini akan menghasilkan 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan binar 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputannya adalah bilangan binar 0. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah inputannya dan ini adalah outputnya atau hasil keluaran dari inputannya. Nah, jika kedua inputannya bernilai salah atau bernilai logika 0, maka hasil keluaran atau outputnya akan bernilai salah atau bernilai logika 0. Tetapi jika salah satu inputannya bernilai 1 atau bernilai benar, maka outputnya akan bernilai benar. Tetapi jika keduanya bernilai 1 atau bernilai benar, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi di gerbang OR ini, jika salah satu inputannya masih bernilai benar, maka hasil outputnya akan bernilai benar. Tetapi jika hasil outputnya bernilai salah, maka outputnya akan tetap salah. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Kita buat rangkaian untuk gerbang OR. Oke, kita ke logic gates kembali. Kemudian kita cari simbol dari gerbang OR ini. Kemudian kita kembali lagi ke power supply. Kita ke outputnya. Di sini saya akan menggunakan LED flashing LED atau Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini LED-nya masih belum menyala karena hasil outputnya bernilai salah atau bernilai 0. Tetapi jika salah satunya bernilai benar atau bernilai logika 1, dia akan tetap di sini belum disambungkan. Oke, kita jalankan kembali. Nah, dia belum menyala karena hasil outputnya bernilai 0 atau bernilai salah.
Tetapi jika salah satu inputannya bernilai 1 atau bernilai benar, maka outputnya akan bernilai benar. Maka LED-nya akan menyala seperti ini. Dia akan berkedip-kedip karena saya tadi menggunakan flashing LED. Tetapi jika kedua inputannya itu bernilai 0 seperti ini, maka outputnya pun akan bernilai 0. Jadi dia tidak akan menyala atau dia itu bernilai salah. Tetapi jika salah satunya bernilai benar atau bernilai logika 1, maka hasil outputnya akan bernilai benar. Nah, jika inputannya bernilai benar, kedua inputannya bernilai benar, maka outputnya akan bernilai benar. Oke. Sekarang kita beralih ke jenis gerbang logika yang ketiga. Yang ketiga yaitu gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Nah, di gerbang NOT ini dia hanya memiliki satu inputan dan juga satu output. Jika inputannya bernilai 0 atau bernilai salah, maka outputnya akan bernilai benar. Tetapi jika inputannya bernilai benar atau bernilai logika 1, maka outputnya akan bernilai 0 atau bernilai salah. Oke, langsung saja kita ke aplikasi LiveWire-nya untuk membuat rangkaiannya. Kita ke logic gates kembali untuk mencari simbol dari gerbang NOT. Nah, ini adalah simbol dari gerbang NOT. Dia hanya memiliki satu inputan. Oke. Kemudian kembali ke power supply. Di sini saya tetap menggunakan baterai dengan 9 volt. Kemudian di sini kita tambahkan ground. Di sini kita tetap menggunakan groundnya. Oke. Kemudian untuk inputannya atau saklarnya, saya tetap menggunakan SPST seperti ini. Oke, dihubungkan terlebih dahulu seperti ini. Oh maaf, di sini dia hanya menggunakan satu inputan atau saklar karena dia hanya memiliki satu inputan seperti ini. Kemudian kita ke outputnya. Oke, output. Oke, ke output. Kita mencoba menggunakan di color. Sebelumnya saya belum menggunakan color LED ini, jadi saya akan mencoba untuk menggunakannya. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan. Nah, dia menyala ya. Dia menyala karena hasil keluarannya atau hasil outputnya itu bernilai 1, karena hasil inputannya bernilai 0. Tetapi jika hasil inputannya bernilai 1 atau bernilai benar, maka keluarannya akan bernilai 0 atau bernilai salah. Nah, seperti ini. Dia akan mati seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Dia hanya akan menyala jika inputannya salah dan keluarannya benar. Tetapi dia akan mati, LED-nya akan mati jika inputannya benar dan outputnya salah. Oke, ini sudah jelas. Selanjutnya gerbang logika yang keempat, yaitu gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Nah, ini adalah inputnya dan ini adalah hasil keluarannya. Oke. Di sini
Jika kedua inputannya bernilai salah atau bernilai logika 0, maka hasil outputnya akan bernilai benar atau bernilai logika 1. Tetapi jika kedua inputannya bernilai benar, maka outputnya akan bernilai salah. Tetapi jika salah satu dari inputannya bernilai benar, salah satu dari kedua inputannya itu bernilai benar, maka outputnya akan bernilai benar. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Gerbang NAND. Oke. Sini kita kembali ke logic gates untuk mencari simbol dari gerbang NAND. Nah, ini adalah simbol dari gerbang NAND. Oke. Kembali ke power supply untuk 9 volt, baterai 9 voltnya ini. Ini groundnya juga jangan lupa. Kemudian untuk inputannya atau saklarnya, di sini saya tetap menggunakan SPST switch. Oke. Sini kita menggunakan 2 karena inputannya itu ada 2 ya. Beda dengan NOT tadi, dia hanya memiliki 1 inputan. Oke. Nah, dan untuk hasil outputnya, sini kita tetap menggunakan LED. Tapi di sini saya akan menggunakan flashing LED atau LED yang kedap-kedip. Kita balik dulu agar arahnya seperti ini. Kita hubungkan. Oke, dia kan seperti ini ya rangkaiannya. Coba kita jalankan. Nah, di sini flashing LED-nya itu sudah menyala karena hasil outputnya bernilai benar karena kedua inputannya itu bernilai salah. Tetapi jika kedua inputannya bernilai benar, maka outputnya akan bernilai salah dan membuat LED-nya itu mati. Tetapi jika salah satu dari inputannya bernilai salah dan salah satunya bernilai benar, maka outputnya akan tetap benar. Oke, begitu juga sebaliknya. Jika di bawahnya salah seperti ini, dia akan tetap menghasilkan output yang benar. Tetapi jika jika kedua inputannya itu benar, maka akan menghasilkan output yang salah sehingga LED-nya itu tidak menyala. Oke, seperti ini. Ini sudah jelas ya untuk gerbang NAND. Selanjutnya ke gerbang yang kelima, yaitu gerbang NOR. Nah, gerbang NOR adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Oke, ini di gerbang NOR itu ada 2 inputan dan 1 output. Di gerbang NOR, jika kedua inputannya bernilai logika 0 atau bernilai salah, maka outputnya akan bernilai benar atau bernilai logika 1. Tetapi jika salah satu dari inputannya bernilai benar, maka outputnya akan salah. Dan jika salah satu dari kedua inputannya bernilai salah, maka outputnya pun akan tetap salah. Kemudian jika kedua outputnya bernilai benar atau bernilai logika 1, maka outputnya akan tetap salah atau bernilai logika 1. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Liveware-nya untuk membuat rangkaian yang kelima. Rangkaian gerbang NOR. Oke, gerbang NOR. Kembali ke logic gates, kemudian kita cari, nah ini aplikasi simbol dari gerbang NOR. Oke, gerbang NOR. Kemudian kembali ke power supply, masih tetap menggunakan baterai 9 volt. Oke, 9 volt. Groundnya groundnya seperti ini. Untuk inputannya atau saklarnya saya tetap menggunakan SPST seperti ini. Oke.
gunakan terlebih dahulu seperti sebelumnya. Kemudian untuk outputnya atau hasil keluarannya itu sebagai penandanya, di sini saya tetap menggunakan LED. Kita menggunakan LED flashing saja. Seperti ini bisa seperti ini. Oh, di sini belum dihubungkan. Oke, coba kita jalankan. Nah, dia sudah berkedip seperti ini karena hasil outputnya itu sudah benar atau bernilai logika 1. Ini didapatkan dari hasil inputan dari inputan yang kedua inputannya itu bernilai salah atau bernilai logika 0. Tetapi jika salah satu inputannya bernilai benar atau bernilai 1, maka hasil outputnya akan bernilai salah sehingga LED-nya di sini tidak akan menyala. Jika inputannya itu masih memiliki logika 1 atau masih bernilai benar, baik itu salah satu atau keduanya, maka outputnya akan salah atau bernilai logika 0. Tetapi jika kedua inputannya bernilai logika 0, maka outputnya akan bernilai 1, maka akan menyala seperti ini ya. Oke. Ini sudah jelas untuk gerbang NOR. Selanjutnya untuk gerbang XOR. Oke. Nah, gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Sama seperti rangkaian sebelumnya kecuali untuk gerbang NOT ya. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka input yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang XOR. Jika kedua inputannya itu bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Tetapi jika salah satu dari inputannya bernilai 1 dan salah satunya bernilai 0 seperti ini, dia akan menghasilkan output yang bernilai 1. Tetapi jika kedua inputannya itu bernilai 1 atau bernilai benar, maka outputnya akan menghasilkan bilangan biner 0 atau bilangan yang salah. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Levernya kembali. Di sini kita kembali ke logic gates. Kemudian kita cari untuk simbol XOR-nya itu. Nah, ini dia menggunakan seperti simbol dari XOR itu seperti ini. Kemudian kita kembali ke power supply, tetap menggunakan baterai 9 volt. Groundnya jangan lupa. Kemudian kita ke input komponen untuk saklarnya, sini untuk inputannya. Oke. Inputannya itu kita menggunakan 2 ya, karena inputannya ada 2. Kemudian untuk outputnya kita masuk ke output komponen, lalu ke di sini saya akan menggunakan flashing LED seperti ini. Oke, kita hubungkan sama terlebih dahulu. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini dia sudah menyala ya, karena dari tabel kebenarannya tadi dia hanya akan bernilai benar
jika salah satu dari inputannya itu bernilai benar, tetapi dia akan outputnya akan bernilai salah jika kedua inputannya itu bernilai benar atau bernilai logika 1. Tetapi jika hanya salah satu, maka outputnya akan bernilai benar atau bernilai 1. Tetapi jika keduanya bernilai 0 atau bernilai bernilai salah, maka outputnya akan bernilai salah juga. Jadi di gerbang XOR itu baik jika dia hanya menyala salah satu, jika dia hanya benar dari salah satu inputannya itu, maka outputnya akan bernilai benar juga. Oke. Selanjutnya kita ke gerbang yang terakhir, ke gerbang XNOR. Jenis yang terakhir ini adalah gerbang XNOR yang memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan inputan A sama dengan 1 dan inputan B nya itu sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika inputannya adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Ini untuk gerbang XNOR. Ini adalah tabel kebenarannya. Ini bisa dikatakan ini adalah kebalikan dari gerbang XOR tadi, karena jika kedua inputannya bernilai salah atau bernilai bilangan biner 0, maka hasil outputnya akan bernilai benar seperti ini. Tetapi jika salah satu dari inputannya bernilai benar atau bernilai salah, maka hasil outputnya akan bernilai salah atau bernilai bilangan biner 0. Nah, tetapi jika kedua inputannya itu bernilai benar atau bernilai bilangan biner 1, maka outputnya akan bernilai 1 atau bernilai benar seperti ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasi LiveWire-nya kembali untuk membuat rangkaian yang terakhir ini. Kita kembali ke logic gates untuk XNOR ya. Oke, ini adalah lambang dari XNOR. Ini adalah lambang dari XNOR. Oke, kemudian sama seperti sebelumnya, kita ke power supply, masih menggunakan baterai 9 volt. Kemudian jangan lupa groundnya. Nah, untuk inputannya atau saklarnya saya masih tetap menggunakan SPST switch. Di sini kita gunakan 2 karena inputannya itu ada 2 dan hasil outputnya itu 1. Oke, saya sambungkan seperti ini. Oke, saya akan menggunakan bicolor. Kita hubungkan terlebih dahulu seperti ini semuanya. Nah, jika sudah terhubung semuanya, coba kita jalankan. Nah, di sini LED-nya ini sudah menyala ya. LED bicolor LED-nya ini sudah menyala karena hasil outputnya itu sudah benar atau sudah bernilai 1. Ini dihasilkan dari kedua inputan yang bernilai 0 atau bernilai salah. Tetapi jika salah satunya bernilai benar, jika salah satu dari inputannya itu bernilai benar atau bernilai bilangan biner 1, maka hasil outputnya akan bernilai salah seperti ini. Jadi jika outputnya itu bernilai salah, maka LED-nya akan mati. Tetapi jika kedua inputannya itu benar atau bernilai bilangan 1, maka outputnya akan bernilai 1 dan akan membuat LED-nya menyala atau outputnya ini sudah benar. Oke.
Nah, ini adalah ketujuh rangkaian yang telah saya buat, yaitu mulai dari gerbang N, gerbang NOT, gerbang XOR, gerbang XNOR, NAND, dan juga gerbang NOT ya. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya buat untuk video tutorial kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya.